Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Addictive Foundation. Ada kabar penting yang harus kita bahas hari ini. Ternyata menurut data, 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami gangguan kesehatan jiwa. Ini bukan angka yang kecil ya. Bayangkan, dari 100 anak di satu sekolah, ada 20 yang mungkin sedang berjuang dengan masalah ini. Tetapi tenang dulu, kita di sini tidak untuk panik, melainkan buat memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jadi, gangguan kesehatan jiwa pada anak itu apa sih? Singkatnya, ini adalah kondisi di mana emosi, perilaku, atau cara berpikir anak terganggu sehingga mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Nah, menurut WHO, sekitar 10-20% anak dan remaja di seluruh dunia mengalami gangguan kesehatan jiwa. Di Indonesia sendiri, data riset kesehatan dasar 2018 menyebutkan bahwa 9,8% anak usia 5 hingga 17 tahun mengalami masalah emosional seperti kecemasan atau depresi. Kamu mungkin berpikir, bukannya anak-anak cuma lagi manja atau nakal ya? Ternyata gak sesederhana itu. Kalau masalah ini dibiarkan, dampaknya bisa serius banget. Bahkan ini bisa terbawa hingga dia dewasa nanti. Kenapa sih banyak banget anak yang mengalami gangguan jiwa? Berikut ini beberapa faktornya yang kita ambil dari survei yang dilakukan oleh beberapa pihak. Yang pertama adalah tekanan akademik. Sebanyak 30% anak sekolah merasa tertekan karena tuntutan akademik yang terlalu tinggi. Yang kedua, masalah keluarga. 20% anak yang mengalami gangguan kesehatan jiwa ternyata hidup di keluarga dengan konflik yang berkepanjangan. Yang ketiga, bullying. Data menunjukkan bahwa 41% anak Indonesia pernah menjadi korban bullying, baik secara langsung maupun online. Yang keempat, kemiskinan. 25% anak di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, yang kemudian mempengaruhi akses mereka ke pendidikan, gizi, dan layanan kesehatan. Bayangkan teman-teman, dari angka-angka ini, setiap masalah yang kita abaikan bisa berdampak besar untuk masa depan anak-anak kita. Kalau gangguan jiwa ini tidak ditangani secara serius, resikonya besar banget. Penelitian dari Journal of the American Medical Association atau biasa disingkat dengan JAMA menunjukkan bahwa 50% gangguan mental pada orang dewasa sebenarnya dimulai sejak usia anak-anak. Ini sangat mengkhawatirkan. Dampaknya apa kemudian? 40% anak dengan gangguan jiwa mengalami kesulitan akademik, sulit untuk
menangkap pelajaran yang diberikan, atau pada beberapa kondisi prestasinya menurun. Selanjutnya adalah 60% remaja yang tidak mendapatkan bantuan kesehatan jiwa beresiko lebih tinggi untuk putus sekolah. Jadi, penting banget bagi kita segera bertindak supaya masalah ini nggak berlanjut sampai mereka dewasa, atau paling tidak kita bisa meminimalisir dampak-dampak yang ditimbulkan ketika kita bisa mendeteksi sedini mungkin berbagai gangguan kesehatan jiwa yang dihadapi oleh anak-anak. Melihat seriusnya masalah gangguan kesehatan jiwa yang dialami oleh anak-anak, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang dewasa? Kabar baiknya, ada banyak cara buat membantu anak-anak ini. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengarkan anak. Sebanyak 70% anak yang berbicara tentang perasaannya dengan orang tua merasa lebih baik. Yang kedua, edukasi diri. Menurut survei, hanya 30% orang tua yang paham tentang tanda-tanda gangguan kesehatan jiwa pada anak. Ayo, mulai sekarang kita tingkatkan pengetahuan kita dan kita tingkatkan kesadaran kita. Yang ketiga, lingkungan yang positif. Anak-anak yang tinggal di lingkungan yang memberikan dukungan pada mereka memiliki 40% lebih sedikit resiko mengalami gangguan kesehatan jiwa. Yang keempat, bantuan profesional. Jangan ragu untuk menghubungi psikolog atau konselor karena 80% kasus gangguan kesehatan jiwa pada anak bisa ditangani dengan terapi sedini mungkin. Jadi, kesimpulannya adalah jangan pernah menghakimi setiap anak yang kita temukan memiliki gejala gangguan kesehatan jiwa, dan selayaknya kita selalu siap memberikan dukungan pada mereka. Setelah kita melihat data dan beberapa solusi yang tadi disampaikan, gimana menurut teman-teman sekalian? Apa pendapat kalian soal isu ini? Apakah ini isu yang biasa-biasa saja atau kita perlu memberikan perhatian lebih dan terlibat aktif dalam isu ini? Atau pada bagian yang lain mungkin teman-teman punya pengalaman yang ingin dibagikan, yang tentunya hal ini bermanfaat bagi orang lain sebagai bahan pembelajaran, yang tentunya ini juga akan menjadi salah satu upaya bagaimana mengatasi gangguan kesehatan jiwa yang dihadapi oleh anak-anak sedini mungkin. Silakan tulis di kolom komentar ketika teman-teman mengalami pengalaman seperti yang disampaikan dalam materi ini, atau pendapat tentang isu yang sedang kita bahas hari ini. Kita tunggu pendapat atau sharing pengalamannya di kolom komentar. Kesimpulannya, masalah ini serius banget.
tetapi bukan tanpa harapan. Dengan peduli, mendengar, dan mengambil langkah nyata, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kita bisa terus obrolin isu penting seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.